Tata tertib upacara bendera SMP Negeri 9 Sungai hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Every group get its member to attention. Setiap kelas menyiapkan barisannya masing-masing. Enters to the field of ceremony. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Yan, Julia, Baba, Jamali. Siap! Run! Salutation to the leader of ceremony, led by the leader of the Most High Group. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua kelompok yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Report from each group to the leader of ceremony. Laporan setiap kelompok kepada pemimpin upacara. The advisor of ceremony enters the field of ceremony. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Siap! Run! General salutation to the advisor of ceremony. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Run! Tegak! Run! Report from the leader of ceremony to the advisor of ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera Senin 5 Januari 2026. Siap. Laksanakan. Laksanakan. The raising of the red and white flag by official. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas. Siap. Gerak. Teruskan. Siap. Lurus. Angkat. Kita maju. Jalan. Haluan. Kanan. Jalan. Kak. Formasi. Jalan.
Berhenti. Gerak. Ya, ya, kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Teruskan. Ada, sang merah putih. Mat gerak. Gat gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Keluar. Kanan. Jalan. Langkah ke maju. Jalan. Balik. Berhenti. Jalan.
mengheningkan cipta. Mulai. There is ceremony. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. The recitation of preamble of the 1945 National Constitution. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
The recitation of student pledge. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMP Negeri 9 Sungai Penuh. Dengan ini berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Patuh dan taat kepada ibu bapa dan guru kami. Tiga. Belajar dengan tekun dan gembira. Empat. Hemat, cermat, bersih, dan teliti. Lima. Mematuhi disiplin sekolah. Enam. Menjaga nama baik sekolah. Advice from the advice. Komandan, gerak, ditembak! Hah? Ya, terima kasih. Yang masih duduk, ada yang masih duduk, ada yang kelangsangan enggak? Mudah-mudahan tidak ada lagi. Semoga sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang juga sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru beserta dengan staf tata usaha, kemudian yang kami cintai dan yang kami banggakan, siswa dan siswi SMP Negeri 9 Sungai Penuh. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan puja syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir kembali di sekolah kita SMP Negeri 9 Sungai Penuh yang kita cintai. Ya, insya Allah semuanya kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan buat suri teladan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kebelakangan ke zaman yang penuh modern sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pertama-tama Bapak ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada kita semuanya di SMP Negeri 9 Sungai Penuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang alhamdulillah khususnya anak-anak kami semuanya ya, selama libur tidak ada berita-berita yang sakit, ya, tidak ada yang kurang sampai dia masuk sekarang ini, ya, sampai masuk sekarang ini, alhamdulillah tidak ada yang kurang, ya, lengkap sebagaimana sebelum libur kemarin. Dan alhamdulillah juga nantinya untuk yang akan datang semuanya kita bisa lancar-lancar di dalam melaksanakan sekolah di sini. Oke, sebelumnya saya Bapak ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penggerek bendera yang pertama yang menampilkan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ya, tim penggerek bendera yang pertama.
Itu perlu kita contoh. Memang tim pelaksana upacara kita pada pagi hari ini adalah dari OSIS SMP Negeri 9 Sungai Peluh. Tetapi itu semua berkat latihannya, makanya bisa tampil sebagus itu. Khususnya tim penggerek bendera. Itu perlu dicontoh untuk semuanya. Ya, untuk semuanya pasti bisa seperti itu. Yang laki-laki dan yang perempuan. Langkahnya tegap, kompak, bersih. Ya, penggerek benderanya Zul. Ya, bagus orangnya. Tepuk tangan untuk penggerek bendera sekali. Kemudian juga yang perlu kita contoh adalah petugas membaca undang-undang dan janji siswa. Seperti itu seharusnya. Jadi tidak lembek. Harus keras, jelas apa yang disampaikan. Jadi itu sebagai contoh untuk yang lainnya sebagai petugas upacara. Ya, membaca undang-undangnya bagus, membaca janji siswa juga bagus. Kemudian tim Porsik kita yang tak kalah kerennya, ya, tim Porsiknya yang bagus, itu perlu kita lestarikan, perlu kita lanjutkan Porsiknya setiap hari Senin. Jadi nampaknya pagi ini tidak ada yang salah. Ya, tim pelaksana upacaranya yang membawa upacara itu tidak ada yang salah sebagai pelaksananya. Semuanya berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Itu perlu menjadi contoh kita semuanya. Perlu sebagai bahan kajian untuk masing-masing siswa, untuk anak-anak kami semuanya. Jadi kita semuanya pasti bisa kalau kita mempelajari, ya, kita belajar dengan sebaik-baiknya. Kita latihan sebelum kita melaksanakannya. Ya, kalau kita melatih diri pasti kita bisa. Ya, berlatih dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan pasti bisa. Anak-anak kami semuanya, pada pagi hari ini Bapak ingin mengucapkan selamat datang kepada kita semuanya. Tentunya hari ini tanggal 5 Januari tahun 2026 kita telah melaksanakan libur, ya, libur sekolah lebih kurang selama 2 minggu. Tentunya Bapak mengharapkan kepada anak-anak kami semuanya, sebagaimana pesan dari Bapak kemarin sebelum libur, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tentunya anak-anak kami telah melaksanakan itu seharusnya, ya, memanfaatkan waktu liburnya dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan membantu kegiatan orang tuanya di rumah. Yang kedua, belajar di rumah. Kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah, bukan malah sebaliknya. Ya. Dengan adanya kita masuk pada saat ini, perhatikan kelas 7, ya. Kita masuk pada tanggal 5 Januari 2026, hari pertama kita bersekolah. Tentunya dengan semangat yang baru. Tentunya kita belajar dengan semangat yang baru. Hal-hal yang tidak baik pada semester yang lalu itu harus kita tinggalkan. Ya. Hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang bisa merusak pergaulan kita, yang bisa merusak konsentrasi kita di saat belajar, itu harus kita tinggalkan. Perhatikan kelas 7. Kelas 7. Perhatikan sini. Jadi kita harus mengevaluasi, ya, mengevaluasi diri kita pada saat sekarang ini. Hal-hal yang tidak berguna pada semester kemarin, pada tahun 2025, itu kita tinggalkan.
kita tumbuhkan semangat yang baru. Ya, semangat yang baru untuk tahun 2026 ini. Yaitu dengan melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Perhatikan kelas 7, 8, dan 9. Karena tuntutan sekarang itu makin keras, ya, makin maksimal, makin sungguh-sungguh, baik siswa maupun kami yang guru. Tuntutan pemerintah sekarang ini tinggi, makanya kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Untuk anak-anak kami semuanya, sebagaimana sebelum kelas 7, sebelum melaksanakan libur, ya, pemerintah telah memberikan pakaian gratis kepada anak-anak semuanya. Itu pertanda bahwasanya pemerintah sekarang ini betul-betul menuntut anak-anak kami semuanya untuk betul-betul belajar, untuk benar-benar bersekolah dengan sungguh-sungguh. Pendidikan kelas 7, 8, dan 9. Jadi bukan hanya sekedar, ya, bukan hanya sekedarnya saja, bukan hanya sekedar menyandang nama status sebagai siswa, tapi benar-benar menjadi siswa yang sebaik-baiknya. Sebab kita dituntut menjadi orang yang cakap. Ya, cakap itu ada cerdasnya di dalamnya itu, ada pintarnya di dalam itu. Perhatikan kelas 9. Ya, kita dituntut menjadi orang yang cakap, cerdas. Kalau cakap, kita disuruh apa saja bisa. Disuruh sebagai petugas upacara, kita bisa, mampu, tidak salah. Ya, kita bisa mampu melaksanakannya. Itu namanya cakap. Ya. Berpenampilan juga selainnya berpenampilan siswa, itu juga cakap. Bukan malah sebaliknya, ya. Perhatikan. Ya, sebab sekarang ini tuntutan negara itu sangatlah tinggi, ya. Persaingan sangatlah ketat. Persaingan kita nantinya sangatlah ketat untuk anak-anak kami semuanya. Jadi kita dituntut untuk bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Jadi kita tidak bisa bermain-main lagi. Makanya Bapak menyampaikan tadi, hal-hal yang tidak baik di 2025 dan sebelum-sebelumnya itu harus kita buang jauh-jauh. Ya. Jadi kita sekarang ini menyongsong melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya di tahun 2026 dan seterusnya lagi. Ya, benar-benar kita belajar dengan sungguh-sungguh. Di semua bidang materi pelajaran harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya satu fokus saja. Misalnya, fokus ke bidang olahraga saja, itu tidak bisa. Ya, fokus di bidang olahraga satu bidangnya lagi. Contohnya futsal saja, tidak bisa. Ya. Tidak bisa hanya itu saja yang kita andalkan. Tetapi kita harus benar-benar menguasai semua bidang mata pelajaran. Kita tinggal mengikutinya saja. Apa yang ditugaskan kita laksanakan. Apa yang diberi beban tugas kita oleh guru, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Setiap mata pelajaran kita ikuti, masuk ke kelasnya. Jangan banyak tidak masuk. Jangan banyak izin, apalagi alfa. Ya. Jadi kalau kita rasanya sekolah itu hanya tanggung-tanggung, ya, rasa sekolah itu separuh-separuh, itu bagus tidak sekolah. Kalau kita tidak sekolah, kita harus minggat dari lingkungan tempat tinggal kita. Kita harus nongkrong di hutan. Ya, karena pemerintah sekarang ini itu mewajibkan kita belajar, mewajibkan kita untuk bersekolah, mulai dari TK
sampai SLTA, sampai tamat SLTA itu wajib. 13 tahun wajib belajar sekarang ini. Jadi kalau kita tidak mau belajar, silakan nongkrong di hutan. Ya. Karena kita akan ditegur oleh pemerintah nantinya. Oleh pemerintah desa wajib menegur warganya yang tidak bersekolah. Ya, karena negara ini menuntut orang-orang masyarakatnya, manusianya itu harus berpendidikan, harus pintar, agar dia bisa menghidupi dirinya sendiri nantinya. Ya, makanya kita disuruh bersekolah. Jadi bersekolah itu penting sekali. Belajar itu sangat penting. Ya, itu. Anak-anak kami semuanya, berikutnya Bapak ingin menyampaikan bahwasanya hari ini kita mulai melaksanakan pembelajaran di semester 2 namanya. Ya, semester 2. Semester 2 sebagaimana kita lihat sekolah kita sekarang ini ada perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita telah mempunyai ruang belajar yang bagus, 3 ruang. Ya, 3 ruang kelas. Yang insya Allah pada semester ini bisa kita pakai. Nantinya Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah akan mengatur kelas siapa yang menempatinya di atas nanti. Tentunya yang menempati di atas sama dengan menempati di ruang kelas lainnya. Tetap menjaga ketertiban, menjaga ruangannya agar bisa tertib, ya, tidak ada yang dicoret-coret, tidak ada yang merusak tentunya. Itu perlu sekali, khususnya yang lokal yang tinggal di atas itu harus perlu sekali dijaga. Yang menempatinya nanti harus betul-betul bertanggung jawab. Dimohon nanti kepada Bapak dan Ibu wali kelas, kemudian guru-guru bidang studi untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita yang menempati ruang atas. Kemudian juga sarana toilet, ya, toilet kita juga sudah bagus, beda jauh dengan sebelumnya. Itu pun selalu kita pergunakan pada saat sekarang ini. Tetapi sebelum mempergunakannya, kita harus lebih dahulu mengenalnya, bagaimana cara kita mempergunakannya. Barang ini barang baru, tidak boleh sembarangan kita mempergunakannya. Kita harus tahu bagaimana cara mempergunakannya. Kita harus selalu menjaga kebersihan di dalam ruang WC kita itu. Jangan sampai baru sebentar nanti kita mempergunakannya sudah rusak. Jangan sampai baru sebentar kita mempergunakan sudah bau. Ya, kalau sempat ada rusak ataupun rasa bau, itu kita tutup kembali. Tidak boleh dipergunakan lagi. Jadi kita harus betul-betul sama-sama bertanggung jawab. Sekolah ini milik kita bersama. Toilet itu milik kita bersama. Jadi kita harus menjaga barang-barang, sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini. Hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang merusak sekolah tidak perlu kita lakukan. Seperti coret-coret, seperti di atas itu ada, Bapak lihat, ada yang coret-coret, ada yang tulis-tulis tidak tahu, tidak karuan. Itu tidak perlu. Itu adalah perilaku zaman purbakala, ya, zaman dahulu. Itu tidak perlu kita lakukan. Sekarang zaman-zaman modern, ya. Jadi harus kita mengikuti zaman. Kenapa toilet sekarang ini tidak seperti yang dahulu? Sekarang ini ada toiletnya, ya, toiletnya klosetnya kloset duduk. Kalau dahulu kloset jongkok, sekarang duduk. Tempat buang air kecil laki-laki juga sudah ditata sedemikian rupa, ya. Jadi kita mengenal teknologi. Jangan sampai kita merusak barang-barang yang ada di situ nantinya. Itu mohon menjadi perhatian kita semuanya. Nah, nantinya sebelum kita mempergunakan, tentunya nanti
Saya minta kepada Bapak dan Ibu wali kelas untuk betul-betul mengarahkan siswanya dalam menempati sarana dan prasarana kita yang baru, baik itu di lokal maupun di toilet. Ya, itu harus kita arahkan betul-betul anak-anak kita ini. Oh ya, sebagaimana yang dilihat oleh anak-anak kami semuanya, pada hari ini Badan Ibu Majelis Guru beserta dengan staf tata usaha itu berpakaian pakaian Melayu. Ya, kenapa dipakai pakaian Melayu? Untuk kita ketahui bahwasanya kenapa kita memakai pakaian Melayu, yaitu dalam rangka siapa yang bisa menunjuk tangan? Dalam rangka apa Bapak dan Ibu Guru memakai pakaian Melayu ini? Dalam rangka ya, yang depan juga menjawab. Ya, yaitu dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Jambi. Ya, jadi dalam rangka ulang tahun Provinsi Jambi yang puncaknya hari besok tanggal 6. Jadi di kita PNS, ASN, aparatur P3K dan lain sebagainya semuanya diwajibkan memakai pakaian Melayu. Ya, nah itu untuk diketahui, itu wawasan untuk kita ketahui. Jadi nanti hari ini silakan kita mengikuti arahan selanjutnya nanti dari Bapak dan Ibu Guru. Kita melaksanakan pembelajaran yang kita mulai pada hari ini dan seterusnya. Ada hal-hal baru nantinya yang akan disampaikan bagaimana caranya kita dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya. Ya. Dan Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. National songs. Menyanyikan lagu wajib nasional.
The prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang penuh berkah ini kami berdoa dan bermohon kepadamu, berikanlah kekuatan iman dan takwa kepada kami dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini untuk mengabdi kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari berbagai godaan yang dapat menyesatkan dan menjerumuskan kami ke dalam kemaksiatan dan kehancuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami sedang memetik ridho dan maghfirah-Mu, menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru kami. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah nur hidayah-Mu kepada kami dan guru-guru kami, agar ilmu itu dapat kami terima dengan penuh keikhlasan dan keberkatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa Bapak Ibu guru kami, agar kami dapat kembali ke alam fitrah yang penuh dengan ridho. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Report from the leader of ceremony to the advisor of ceremony that ceremony is complete. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara selesai dilaksanakan. Lapor, acara selesai, laporan selesai. Jauh, bukan. General salutation to the advisor of ceremony. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada Bina Upacara, hormat! Gerak! The advisor of ceremony leaves the field of ceremony. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. The ceremony finishes. Upacara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pengumuman, ada tambahan acara, yaitu acara penyerahan anugerah kepada panitia pelaksana Liga Futsal tahun 2025 bagi yang Ibu sebutkan namanya untuk mengambil barisan di depan. Yang pertama, Dwi Ilham Saputra, silakan maju. Habib Eka Pratama, Iqbal Saputra, Zulfirman, Zulfikri, Wahdani Arjuna, Anugrah Dwipa Deantianu, Destina Tamara, Chelsea Novita, Syahlu Fatika Khairun Nisa, Siti Baroka, bersama belakang saya. Hanifa Almeda Sabrina, Misal Nasazera Deti, Nabila Yulidia Pratiwi, Aurelia Aryanti Putri, Gea Afdianti Maiza, dan yang terakhir Zaskia Febriani. Silakan membentuk barisan. Kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah didampingi oleh Ibu Wakil untuk dapat menyerahkan plakat kepada ananda kita yang menjadi panitia acara Liga Futsal kita tahun 2025. Kami persilahkan. Baca namanya dulu ya, nak. Sesuaikan.
Jangan dibelakangi bapaknya. Anakku, di samping. Habib di depan, ya Habib di depan. Kasih bapak. Boleh Pak, langsung aja Pak. 1, 2, 3. Hadap kamera, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sip. Dwi Ilham 2 ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi yang Ilham itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Standingnya mana? Il, tatakannya minta sama. Arjuna 1. Satu. 1, 2, 3. Oke. Salam. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Yang sudah ke belakang dulu ya, gantian. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Geser situ nak, geser situ biar masuk kamera. Geser tengah. Lagi masih. Oke. Dah, siap. Ayo Bang. 1, 2, 3. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke. Geser tengah. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. 1, 2, salam. 1, 2, 3. Oke, sip. Gea. 1, 2, 3. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, sip. Ke belakang ya. Nabila. 1, 2, 3. Oke. Sip. 1, 2, 3. Oke. Michelle. 1, 2, 3. Oke, sip. 1, 2, 3. Sip. Syahlu. 1, 2, 3. Oke, sip. 1, 2, 3. Sip. Chelsea. 1, 2, 3. Oke, sip. Salam. 1, 2, 3. Sip. Destina Tamara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. 1, 2, 3. Sip. Satu, 2, 3. Oke, sip. 1, 2, 3. Sip. Aurel.
1, 2, 3. Oke, sip. 1, 2, 3, sip. Siti, 1, 2, 3, sip. Salam. 1, 2, 3, sip. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekali lagi 1, 2, 3, sip.